Wah, kayaknya gue bener-bener udah harus pensiun nih ngeledek GOAT Argentina yang jelas bukan Messi itu ya. Siapa tuh Messi? Jelas lah gue membicarakan soal Franco Colapinto yang di 2 race terakhir ini mampu finish di posisi ke-6 dan posisi ke-7. Bentar. 6-7. Anyway, 2 hasil ini emang sih ya, masih 2 race doang. Tapi apakah 2 race ini sudah membuktikan kalau Franco Colapinto layak bertahan di Alpine? Nah, skuy kita ngopi dan bahas hal ini. Well, musim 2025 dapat dikatakan musim yang sangat epic untuknya. Epic yang salah karena dia baru masuk di race ke-7, minim preparasi, dan sama sekali tidak mengenal mobil Alpine itu. Dan setelah itu dia tidak meraih satu hasil positif pun. Dan jangankan positif, satu butir poin aja nggak dapat ya. Dan dia sempat kena semprot sama Flavio Briatore juga di Netflix di mana orang-orang kayak kita bisa nonton. Oke lo emang ya, anomali dengan cakra Argentinanya melawan mafia final boss. Tapi itu karena mobil Alpine di 2025 emang sebusuk itu. Karena yang mereka finish juru kunci. Tapi 2026 merupakan angin segar untuk mereka di mana mereka tuh udah selingkuh dari Renault untuk pindah ke Mercedes. Dan regulasi baru juga di mana mereka akan dapat 19 juta jam wind tunnel juga sebagai juru kunci. Terbukti di 2026, mobil mereka saat ini menjadi best of the race dan bahkan sempat mengayam-ayamin Red Bull juga di 3 race pertama. Tapi masalahnya ngomong soal 3 race pertama itu, Pierre Gasly benar-benar melakukan heavy carry-nya, konsisten meraih poin-poin tersebut. Di mana mobil harus berada, ya dia finish di situ. Sementara Franco, well, dia juga tampil bagus ya, tapi tampil bagusnya ya beratraksi dengan menghindari Liam Lawson saat start di Australia yang which is gue juga salut banget untuk refleksnya, lalu nge-defend mati-matian di Chinese Grand Prix dengan Esteban Ocon, plus meneror Ollie Bearman di Jepang dengan super clippingnya ya. Dan setelah semua itu, dia cuma meraih 1 biji poin di Chinese Grand Prix ya, dan itu pun sudah terbantu sama duo Pepaya yang mutusin untuk ke Mishwe duluan di balapan itu. Setelah Jepang dan menuju rudal break, Pierre Gasly mencetak 16 poin untuk Alpine, sementara Franco Colapinto baru mencetak 1 poin. Mengingat mobil A526 itu yang sudah solid ya, ini bukan hasil yang di-expect Flavio sama Alpine dan pastinya bukan hasil yang di-expect sama Franco itu sendiri. Dia harus step up, dan rudal break ini bisa jadi hal yang bisa menguntungkannya karena dia bisa rehat, reset, dan gaspol lagi di leg Amerika di mana akan ada banyak pendukung dia jadi itu sebagai booster juga. Dan itu yang terjadi karena di leg Amerika, dia mampu meraih best finish-nya di posisi ke-7 pas Miami Grand Prix. Lalu dia hajar lagi best finish itu dengan posisi ke-6 di Kanada. Dan gak hanya itu aja, dia juga mampu mengungguli rekan timnya di 2 race tersebut, baik di qualifying ataupun race. Sepertinya kita sudah melihat Franco Colapinto di awal-awal karir bersama Williams itu ya. Dan gue bisa bilang iya, tapi kita semua tahu apa yang terjadi ketika dia hilang momentum dan kehilangan kemampuan racecraft dan awareness-nya. Ya, langsung klaim asuransi terus tuh Williams di situ ya. Ya untungnya semenjak dia comeback ke Alpine, belum ada lagi tuh dia DNF ya di race utama, dan gue pun cukup shock ya. Dan dengan DNF George kemarin, dia menjadi pembalap F1 aktif sekarang dengan finish streak terpanjang. Oke, lo emang ya, udah dibilang ini orang tuh the real GOAT Argentina. Tapi bang, kata Miguel, kan Messi punya piala dunia. Lah, kalau kata Koci, piala itu kan nggak penting. Yang penting main indah. Franco, di race-race terakhir ini, indah mainnya. Kardus Miguel. Lagi pula Anda expect Franco untuk jadi juara dunia di Alpine. Yang bener aja bro. Anyway, yang penting Franco konsisten aja terus mumpung mobil Alpine itu lagi gacor-gacornya. Sebenarnya, gue agak menyayangkan aja ketika Red Bull tuh lagi bapuk-bapuknya ya. Di 3 race pertama itu, dia nggak bisa manfaatin. Karena itu bisa lebih mendukung dia 100% stay untuk musim depannya. Tapi Red Bull nggak asik kayak Miguel ya kan. Udah balik ke circle papan atas lagi. Karena gini, yes, mobil Alpine itu best of the race sekarang. Cuman itu nggak pasti sampai akhir 2026 nanti. Karena ingat, tim-tim papan tengah lainnya punya peluang untuk mengatasi masalah-masalah mereka masing-masing dan punya peluang untuk comeback dan upgrade mobil mereka dan bisa aja nanti mereka menyalip Alpine dari development. Oh, jadi maksud lu tuh sama kayak Tokoha ya bang ya? Lu mau Alpine koleksi sebanyak mungkin poin, mumpung mobilnya masih gacor juga, biar seandainya nanti sering berjalannya musim, mereka kesalip sama tim lain dari segi development, mereka udah koleksi banyak poin untuk tetap stay di posisi tertinggi papan tengah dan nggak terjun ke juru kunci kayak 2025 kemarin kan? Nah iya bener tuh Tokoha ya, karena di 2025 kemarin adalah contoh di mana mereka nggak memanfaatkan mobil mereka yang masih solid saat itu untuk meraih poin-poin selagi mobilnya belum kekejar sama tim lain. Tapi nih bang, emang lu seyakin itu mereka bakal dikejar developmentnya sama tim papan tengah lain? Ya menurut teori Saipul 2023, di era sekarang,
F1 itu bisa berubah dengan cepat. Yang awalnya jelek banget, seketika bisa jadi tim papan atas. Dan yang awalnya solid, bisa jadi lontong habis. Dan itu bisa terjadi dalam waktu 1-2 musim aja di regulasi yang sama. Kita udah lihat contohnya banyak di ground effect kemarin. Jadi, mau nanti mereka improve atau downgrade, ya mereka tetap harus gaspol konsisten aja udah, titik, oke? Nah, Franco udah oke nih. Bisa konsisten di 2 race leg Amerika ya. Kafein matinya bekerja di benua Amerika itu. Tapi, ujian terberatnya akan ada di leg Eropa. Tentu dia sudah mengenal trek-trek Eropa ini, tapi begitu juga pembalap-pembalap lainnya. Ya, lebih berpengalaman dari dia. Musim lalu, dia hancur banget di leg Eropa ya. Dan kita lihat apakah dia bisa mengimprove itu dengan bantuan kafein matenya. Untuk bilang apakah dia layak bertahan di Alpine, ya leg Eropa ini akan menjadi penentu. Jika dia bisa terus konsisten cetak poin dan mengimbangi Pierre, langsung aja perpanjang kontraknya dan membuat fans Argentina tuh bahagia semua ya. Kalau dia malah underperforming lagi dan parahnya malah buat asuransi Alpine cair terus ya. Ya sorry, gue rasa udah sebaiknya Alpine cari pegan. Bentar guys. Ini email gue kenapa rame ya? Waduh, gue end aja videonya deh. Ini banyak banget yang email gue tiba-tiba cuy ketika gue ngomong gitu ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Haruskah Franco stay atau masih terlalu awal untuk ngejudge ya? Ya tulis aja di kolom komentar ya. Aduh, kenapa jadi rame banget email gue ya? Yaudah deh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Wah, dan cuy, ini kenapa banyak yang pakai bahasa Spanyol juga nih BTW yang nge-email gue. Walau weh. Gila men, yaudah dah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... Okay guys, thank you for watching.